Aku tidak pernah berencana datang ke pesta ini, tapi malam itu mengubah segalanya. Halo, namaku Rini, aku berumur 53 tahun. Sejujurnya, aku bukan tipe orang yang suka ikut-ikutan pesta ulang tahun anak-anak teman anakku. Apalagi acara yang diadakan oleh teman anak perempuan saya yang bernama Sari, aku sering lupa antara Sari atau Dinda, karena aku sering bingung membedakannya. Awalnya aku pikir pesta itu bakal seperti biasa, makan-makan, kue ulang tahun, dan obrolan santai tentang pekerjaan dan anak-anak. Sesuatu yang sudah terlalu sering aku jalani. Jadi, aku langsung menolak ajakan itu. Bagiku, umur 53 sudah cukup untuk melewatkan acara seperti itu. Namun, seperti biasa, anakku tahu bagaimana membuat aku berubah pikiran. Dia duduk di sampingku di sofa, menatapku dengan mata polos yang selalu berhasil membuat aku luluh sejak dia kecil, lalu berkata, "Ma, kamu pasti suka ini. Kamu kan selalu suka teater dan akting, ini kayak pertunjukan nyata. Kamu bahkan belum tahu betapa serunya nanti." Aku melihatnya dan tahu, melawan ajakan ini hanya buang tenaga. Apalagi, ide pesta dengan tema mata-mata pensiunan itu mulai membuat aku penasaran. Aku tidak tahu apa maksudnya sampai aku datang dan melihat dekorasi, kostum, dan teka-teki yang disiapkan dengan sangat rapi. Ternyata, permainan teka-teki itu harus dilakukan berpasangan. Anakku sudah mengatur semuanya. "Artom akan jadi pasanganmu," katanya dengan senyum polos, seperti melempar nama dari topi. Artom adalah suami anakku, dan kami selalu punya hubungan yang dekat, sering bercanda dan saling melempar sindiran ringan. Dia tipe pria yang bisa membuat obrolan berjalan lancar tanpa sok tahu. Kualitas langka di zaman sekarang. Ketika Artom menghampiriku dan mengulurkan tangannya, aku sudah siap untuk malam yang panjang. "Siap, partner," katanya. "Bersama-sama kita pasti tidak akan tersesat." Aku menjabat tangannya dan tersenyum kecil. "Yang penting, jangan sampai tersesat di teka-teki ini, karena aku memang payah soal itu." "Tapi aku yang kuat," dia mengedipkan mata. "Kamu jadi museku, aku otak operasi." Kami dibawa ke sebuah ruangan kecil, lampunya remang-remang dengan sebuah koper tua tergeletak di tengah lantai dan sebuah papan bertuliskan misi kami, keluar tanpa membuka semua kartu. Aku membaca itu keras-keras dan tersenyum. Sangat simbolis. Artom menoleh padaku dengan tatapan penasaran. "Kartu apa?" tanyaku. "Kartu, rahasia, jalan keluar, hidup kita ini seperti teka-teki, bukan?" Dia tertawa kecil. "Apalagi kalau salah satu kartu itu kamu yang pakai blus hitam." Aku terdiam. Aku memang mengenakan blus hitam sutra yang longgar dengan kancing kecil. Biasa saja, tapi aku suka, karena elegan tanpa berlebihan. "Kamu selalu pandai memberi pujian?" tanyaku, mencoba santai walau suaraku bergetar. Kalau aku tahu kenapa aku mengucapkannya, jawabnya sambil menunduk ke koper. Aku mengangguk dan kami mulai membuka misi. Continue. Malam itu, kami mulai menyelami teka-teki yang tersembunyi di dalam koper tua itu dengan hati-hati. Koper terkunci rapat, dan di sampingnya tergeletak sebuah surat kecil berisi petunjuk pertama. Artom mengambil surat itu dan mulai membacakan isi petunjuknya dengan suara tenang. Aku berdiri di sampingnya, merasakan kehangatan tubuhnya yang dekat, dan aroma kolon kayu-kayu dengan sentuhan jeruk yang selalu dia pakai. Aku baru menyadari, aroma itu kini terasa lebih kuat dan membuat jantungku berdebar aneh. "Apa pendapatmu?" tanya Artom sambil menatapku. Aku menggeleng, jujur saja aku tidak mengerti apa-apa tentang teka-teki macam ini. "Kalau begitu,
Kamu jadi penyemangat moral saja, katanya sambil tersenyum. Peran yang bagus, aku menjawab sambil tertawa tipis, diam saja menonton kamu bekerja. Tapi kamu memang jago menonton, balasnya santai, matanya tak lepas dari surat itu. Aku langsung merasa wajahku memanas. Apakah aku terlalu jelas? Atau dia hanya bercanda seperti biasa? Bersamanya, aku tak pernah bisa menebak. Kami mulai mencari kunci dan petunjuk lain di dalam ruangan itu. Aku memberikan barang-barang yang dia butuhkan, dan dia dengan cekatan memecahkan teka-teki demi teka-teki. Suasana terasa begitu sinkron, seolah kami sudah sering menjadi pasangan dalam permainan seperti ini sebelumnya. Saat aku membuka sebuah kursi tua yang tampak usang, aku menemukan sebuah amplop kecil tersembunyi di bawah bantalnya. Lihat ini, kataku sambil menyerahkan amplop itu padanya. Saat jariku bersentuhan dengan jarinya, terasa getaran yang aneh, seolah kami menyentuh kabel listrik yang terbuka. Kami saling menatap, dan aku melihat kilatan sesuatu dalam matanya yang sulit aku artikan. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar permainan biasa. Kerja bagus, partner, katanya pelan. Aku mengalihkan pandangan dan melangkah ke jendela, pura-pura melihat sesuatu di luar. Jantungku berdetak lebih cepat daripada yang seharusnya. Ini semua konyol, pikirku. Dia suami anakku, dan ini cuma permainan. Tapi kenapa setiap kata-katanya terasa seperti ada makna tersembunyi di baliknya? Tiba-tiba, Artom berseru, ketemu. Aku berbalik dan melihat dia memegang kunci kecil yang baru ditemukan. Ini kunci koper, katanya dengan bangga. Dia memasukkannya ke lubang kunci dan membuka koper itu dengan perlahan. Di dalamnya, ada surat lain dan sebotol sampanye kecil. Selamat. Kalian berhasil melewati tahap pertama, Tata, baca Artom. Minum untuk keberhasilan dan bersiaplah untuk tahap kedua. Dia mengeluarkan sampanye dan menuangkannya ke 2 gelas plastik yang juga ada dalam koper. Kita rayakan dulu. Mau kemana lagi? Tanyaku sambil tersenyum. Dengan cekatan, dia membuka tutup botol, dan suara pop kecil memenuhi ruangan. Kami bersulang dan meneguk sampanye dingin yang bergelembung itu. Tatapan Artom tertuju padaku dari balik gelasnya, dan ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat dadaku sesak. Aku selalu berpikir kamu meremehkan dirimu sendiri, katanya perlahan. Kenapa? Tanyaku, tak tahu harus menjawab apa. Kamu selalu bilang tidak bisa ini itu, tapi sebenarnya kamu bisa yang paling penting. Dia terdiam sejenak, lalu senyum misterius itu kembali menghiasi wajahnya. Menjadi menarik, katanya singkat. Aku hanya mampu terpaku, tak tahu harus berkata apa. Hati ini terasa hangat, bukan hanya karena minuman itu. Tiba-tiba, di dinding muncul tulisan baru yang disorot proyektor. Temukan 3 kunci. 1 di bawah lantai, 1 di kegelapan, dan 1 di tempat kebenaran. Aku membacanya dengan suara lirih dan tertawa kecil. Tempat kebenaran? Serius? Apakah mereka merekrut filsuf untuk ini? Artom mulai memeriksa ruangan dengan teliti. Mulailah dari yang mudah. Di bawah lantai berarti cari sesuatu di lantai. Dia berlutut dan mengetuk-metuk papan kayu, mencari celah atau ruang kosong. Aku berdiri di sampingnya sambil menyalakan senter kecil yang kutemukan dalam koper. Cahaya senter itu menari-nari di tubuhnya yang tegap dan gerakan tangannya yang cekatan membuatku semakin terpaku. Terangi sini, pintanya sambil menunjuk sudut bawah meja kayu tua. Aku menunduk dan mengarahkan cahaya senter ke tempat itu. Kami berdiri sangat dekat, dan aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Dia meraih sesuatu dan berteriak, "Ketemu!" sambil mengangkat sebuah kunci kecil dari bawah meja.
Satu kunci sudah kami dapatkan. Ketika dia berdiri tepat di belakangku, terlalu dekat. Kami diam sesaat, udara di antara kami terasa seperti mengental. Aku mencoba memecah keheningan dengan candaan. Kalau ada yang tiba-tiba menekan, aku pura-pura itu radio. Ada jeda hening sejenak, lalu dia tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan berbicara dengan bisikan, katanya sambil menurunkan suaranya. Aku menoleh padanya sambil berusaha tersenyum. Kini saatnya mencari kunci kedua yang katanya ada di kegelapan. Artom mengangguk puas dengan reaksiku. Aku menemukan saklar lampu dan mematikan penerangan. Ruangan jadi gelap gulita, hanya cahaya tipis dari bawah pintu yang masuk. Matikan senter, katanya. Kenapa? Mungkin ada yang bersinar di gelap. Aku menjawab. Aku pun mematikan senter itu. Tiba-tiba, bintang-bintang kecil bercahaya muncul di langit-langit, membentuk pola yang aneh. Wow, aku berbisik takjub. Artom berdiri di sampingku, kami menengadah bersama, dan tanpa sadar, tangannya menyentuh lenganku sedikit. Aku tidak menggerakkan diri, membiarkan sentuhan itu tetap ada. Itu panah, katanya pelan. Tunjuk kerak buku. Aku mengarahkan cahaya senter kerak buku yang penuh dengan buku-buku tua lusuh. Kami mencari di balik buku-buku itu, dan kunci kedua kami temukan tersembunyi di balik ensiklopedia besar. Saat aku menyalakan lampu, cahaya ruangan tiba-tiba berkelap-kelip, seolah lampu itu ikut bermain dalam permainan kami. Aku merasakan kehadirannya sangat dekat, dan kami berdiri hanya berjarak beberapa senti. Aku menatap matanya dan bertanya pelan, "Kamu yakin ini cuma bagian dari permainan?" Tatapannya dalam membuat hatiku bergetar. Kalau tidak, maka ini improvisasi terbaik yang pernah aku lakukan, jawabnya sambil tersenyum. Kunci ketiga yang katanya ada di tempat kebenaran, kami cari dengan lebih hati-hati. Aku menemukan sebuah cermin tua berbingkai kayu di dinding dan memperhatikan ukiran yang hampir pudar di sekelilingnya. Tertulis, kebenaran dalam cermin. Aku memanggil Artom, dan dia berdiri di belakangku, melihat ke cermin bersama-sama. Kami sangat dekat, dan tangannya menempel di dinding di sisi kiri dan kanan tubuhku. Aku merasa jantungku berdetak kencang. Kalau kunci ini ada di balik cermin, dia mengusulkan. Kami melepas cermin itu dari dinding dan ternyata benar, kunci ketiga tersembunyi di belakangnya. Bagus, kataku sambil berusaha tetap tenang. Di sudut ruangan, ada sebuah brankas kecil dengan kode angka. Di sampingnya, sebuah catatan bertuliskan, KOT, tahun ketika semuanya dimulai. Aku mengerutkan dahi. Apa itu? Tahun ulang tahun Sari, aku bertanya. Artom mencoba beberapa kombinasi, tapi brankas tetap terkunci. Tunggu, katanya. Kalau ini bukan tentang dia, tapi tentang kita? Tentang misi mata-mata pensiunan, pikiranku berputar. Aku memasukkan tahun sekarang, tahun pesta ini diadakan. Brankas mengeluarkan suara, klik, dan terbuka. Di dalamnya ada amplop besar berwarna putih, tersegel rapi. Aku mengambilnya dan berbalik. Artom berdiri sangat dekat, menatapku dengan tatapannya membuat napasku sesak. Kami diam, saling menatap, dan di dalam tatapan itu terkandung semua pertanyaan dan jawaban yang tak terucapkan. Ketika pintu terbuka, kami disambut tepuk tangan dari para tamu yang sudah menunggu di luar. Seorang pemuda dengan tablet di tangan mengumumkan, "Selamat, kalian melewati rekor waktu 23 menit. Aku berkedip, kembali ke dunia nyata. Waktu di ruangan itu terasa seperti keabadian sekaligus sekejap mata.
Semua mata tertuju pada kami, menunggu reaksi. Aku berusaha tersenyum santai dan berkata, "Kalau ada yang napasnya di leher, kamu harus cari jalan keluar atau pura-pura tidak ada." Gelak tawa pecah di ruangan. Ada yang berteriak, "Kerja tim yang hebat." Suara lain menambahkan, "Pasti bukan kali pertama kalian bekerja sama." Artom tersenyum dan berkata lantang, "Yang penting tahu di mana memasukkan kunci." Tawa kembali terdengar. Aku berbalik seolah mencari tas, padahal tahu persis di mana tempatnya. Aku tak ingin ada yang melihat ekspresi wajahku saat itu, ekspresi yang terlalu banyak bercerita. Tamu-tamu mengelilingi kami, dan aku mengambil segelas minuman dingin tanpa tahu apa isinya, hanya untuk mengisi tangan. Artom hilang di kerumunan, dikelilingi teman-teman yang bertanya tentang permainan dan bercanda. Aku melihatnya tersenyum, tapi dia tidak pernah menatapku lagi malam itu. Anakku datang beberapa menit kemudian, tampak sangat bahagia. "Gimana?" tanyanya sambil duduk dan menggigit kue yang ia bawa. Aku mengangkat bahu, mencoba bersikap acuh, seru. Cuma partnernya kadang lupa aku bukan agen rahasia. Dia tertawa kecil dengan senyum nakal. Setidaknya nggak membosankan. Aku mengangguk setuju, lalu dia berlari kembali ke kerumunan, sementara aku duduk sendiri, menyesap minumanku dan mengamati tamu yang berdansa dan tertawa. Artom berdiri di seberang ruangan, berbicara dengan beberapa teman Sari. Dia tampak santai, bercerita dan tertawa biasa. Mungkin buatnya, ini semua memang hanya permainan. Atau aku yang terlalu membayangkan? Mungkin hanya candaan antara menantu dan ibu mertua yang akrab. Tapi kenapa aku masih bisa merasakan hangat sentuhan tangannya? Aku meneguk minuman terakhir dan menempatkan gelas di meja. Aku memutuskan saatnya pulang. Pesta masih ramai, tapi aku merasa lelah, bukan lelah fisik, melainkan kelelahan batin. Aku butuh sendiri, mencerna semuanya. Aku menemukan Sari, mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi dan berjanji akan telepon. Anakku mengantarku ke pintu. "Kamu benar-benar baik-baik saja?" tanyanya dengan tatapan penuh perhatian. "Iya. Cuma capek. Sudah tidak muda lagi untuk main teka-teki sampai malam," jawabku sambil tersenyum. Dia memelukku. "Terima kasih sudah datang, Ma. Aku tahu kamu pasti suka." Aku mengangguk dan melangkah keluar. Malam itu hangat, hampir seperti musim panas. Aku berjalan perlahan menuju mobil, menghirup udara malam dan mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku terus kembali ke ruangan itu, ke kegelapan, ke tatapan matanya. Sesampainya di rumah, aku membuat teh dan duduk di dekat jendela. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, suara-suara samar dari tetangga yang juga sedang merayakan sesuatu terdengar di latar. Aku duduk dalam keheningan, berpikir apakah seharusnya aku tidak ikut dalam permainan itu, apakah aku harus menyelesaikannya lebih cepat, dan sekarang menunggu momen berikutnya. Di apartemen ini, dalam keheningan, semuanya seperti biasa. Aku ibu mertua, dia menantu. Anakku adalah istrinya. Semua berada di tempatnya, seperti seharusnya. Aku meneguk teh terakhir dan meletakkan cangkir di ambang jendela. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Artom muncul di layar. "Terima kasih sudah menemani, sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini." Pesan singkat, netral, aman. Aku menatap kata-kata itu dan mencoba mencari makna lebih, tapi mungkin memang hanya sopan santun. Aku membalas, "Aku juga senang." Lalu menambahkan, "Kamu partner yang hebat." 3 titik muncul di layar. Dia sedang mengetik.
Aku menunggu, jantung berdegup kencang. Pesan balasan akhirnya datang. Mungkin kita ulangi lagi suatu saat. Aku membalas singkat. Kita lihat nanti. Lalu aku mematikan ponsel, meletakkannya menghadap ke bawah, dan menjauh dari jendela. Aku berbaring, menutupi diri dengan selimut, menutup mata, tapi tidur tak kunjung datang. Aku terbaring di gelap, memikirkan malam itu, 23 menit yang terasa nyata, mungkin berbahaya, mungkin salah, tapi jujur. Di sana aku tak perlu jadi ibu mertua, tak perlu ingat aturan dan batasan. Kami cuma dua orang yang memecahkan teka-teki, berdiri terlalu dekat. Dan sekarang kami kembali ke kenyataan. Di kenyataan, semuanya harus berbeda. Benar, masuk akal, aman. Aku masih terbaring di tempat tidur, mataku menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikiran tentang malam itu terus mengusikku, seperti bayangan yang menolak pergi. 23 menit dalam ruangan kecil itu terasa seperti 23 jam, penuh teka-teki dan ketegangan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Rasanya seperti aku bukan lagi Rini, ibu mertua biasa dari kota kecil di Jawa Timur, tapi seseorang yang berada di tengah permainan rahasia yang penuh misteri. Hari-hari setelah pesta itu berlalu dengan cepat, namun aku merasa semakin terjebak di dalam perasaan yang rumit. Setiap kali aku bertemu dengan Artom, aku merasakan getaran aneh yang sulit aku jelaskan. Dia tetap bersikap biasa, tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah. Entah itu hanya perasaanku saja, atau memang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menikmati angin sore yang sejuk. Anakku datang menghampiri dengan wajah cerah. "Ma, bagaimana kalau kita buat acara kumpul keluarga kecil-kecilan minggu depan? Aku ingin kamu lebih sering ikut," katanya sambil tersenyum manis. Aku tersenyum balik, namun hatiku berdebar. Apakah aku siap untuk kembali ke dunia yang penuh teka-teki dan kejutan itu? Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan fokus pada pekerjaan rumah dan rutinitas sehari-hari. Tapi bayangan senyum Artom dan tatapan matanya terus menghantui. Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi entah kenapa, aku merasa semakin tertarik untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sore itu, aku memutuskan untuk menghubungi Sari, teman anakku yang mengundang kami ke pesta. Aku ingin tahu lebih banyak tentang konsep pesta itu, mungkin ada sesuatu yang bisa membantu aku mengerti perasaan dan situasi yang aku alami. Sari menjawab dengan semangat, menjelaskan bagaimana pesta itu dirancang sebagai pengalaman unik, perpaduan antara permainan dan seni peran. Namun, saat aku bertanya tentang Artom dan aku sebagai pasangan dalam permainan itu, Sari hanya tersenyum misterius dan berkata, "Kadang-kadang, permainan membawa kita ke tempat yang tidak kita duga, Bu Rini." Aku merasa ada pesan tersembunyi dalam ucapannya, sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen, menikmati secangkir teh hangat sambil merenung. Pikiranku melayang ke momen-momen saat aku dan Artom berdiri begitu dekat di ruangan itu, sentuhan tangannya yang tidak sengaja, dan senyum yang membuat hatiku bergetar. Apakah itu hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam antara kami? Aku tahu aku harus berhati-hati, menjaga jarak demi anakku dan keluargaku. Tapi rasa penasaran dan perasaan yang mulai tumbuh sulit untuk diabaikan begitu saja. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari jawaban, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang mungkin tidak aku siap hadapi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumahku di Malang, lampu-lampu kota di kejauhan berpendar samar melalui jendela besar. Aku masih mengenakan blus hitam sutra yang kupakai di pesta ulang tahun itu, kainnya terasa lembut di kulitku,
mengingatkanku pada sentuhan yang tak terduga dan tatapan Artom yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiran tentang malam itu terus berputar, membuatku sulit untuk fokus pada hal lain. Pikiranku kembali ke saat kami berada di ruangan kecil itu, mencoba memecahkan teka-teki bersama. Aku masih ingat bagaimana Artom begitu percaya diri, dengan senyum yang selalu berhasil mengusik hatiku. Saat dia mengedipkan mata dan menyebutku, Muse, aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar permainan. Tapi aku segera menepis perasaan itu, mengingat bahwa dia adalah menantuku, suami dari anakku sendiri. Hari demi hari, aku berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, setiap kali aku melihat Artom, aku merasakan getaran aneh yang sulit kujelaskan. Dia tetap ramah dan sopan, tapi aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya. Aku bertanya-tanya apakah aku satu-satunya yang merasakan hal ini, ataukah dia juga bergumul dengan perasaan yang sama. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tua Artom di sebuah desa kecil di dekat Batu. Aku ingin mencari jawaban, atau setidaknya mencoba memahami lebih dalam tentang pria yang selama ini aku anggap sebagai menantu, tapi kini terasa begitu dekat dan misterius. Ketika aku sampai, aku disambut hangat oleh ibu mertuaku yang tua, yang dengan senyuman berkata, Rini, kamu datang tepat waktu. Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana, dan ibu mertuaku mulai bercerita tentang masa muda Artom, tentang mimpi dan rahasia yang selama ini tersembunyi dari kami. Dia mengungkapkan bahwa Artom pernah memiliki kehidupan yang penuh petualangan sebelum menikah, termasuk keterlibatan dalam aktivitas yang tidak biasa. Aku terkejut dan sekaligus penasaran, sisi lain dari Artom yang selama ini tak pernah aku tahu. Setelah pertemuan itu, aku merasa beban di dadaku semakin berat. Apakah semua ini ada hubungannya dengan malam pesta itu? Apakah Artom sengaja memilih aku sebagai pasangannya dalam permainan itu untuk alasan tertentu? Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah misteri yang semakin rumit. Malam itu, aku kembali ke apartemen dengan pikiran yang kacau. Aku menatap cermin di kamar, mencoba mencari jawaban dari bayangan wajahku sendiri. Apakah aku siap menghadapi apapun yang akan terungkap? Ataukah aku harus mundur dan menjaga jarak sebelum semuanya menjadi lebih rumit? Namun, ada satu hal yang pasti. Malam itu, di pesta ulang tahun itu, telah membuka pintu yang tidak bisa aku tutup lagi. Pintu menuju rahasia, perasaan, dan kemungkinan yang selama ini tersembunyi di balik peran ibu mertua yang selama ini aku jalani. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku masih teringat jelas malam itu, saat Artom dan aku berdiri berdampingan di ruangan kecil penuh teka-teki itu. Lampu yang remang, suara detak jam yang pelan, dan aroma kayu tua dari koper yang terbuka membuat suasana begitu intens. Saat dia meraih kunci terakhir di balik cermin tua, detik-detik terasa begitu lambat, seolah waktu berhenti hanya untuk kami. Sentuhan tangannya yang tak sengaja mengenai lenganku membuat jantungku berdegup lebih kencang, dan aku merasakan gelombang kehangatan yang aneh mengalir ke seluruh tubuhku. Setelah kami berhasil membuka brankas kecil, dan amplop putih besar itu ada di tanganku, kami berdiri dalam keheningan yang penuh arti. Tatapan Artom begitu dalam, seolah berusaha menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Aku tahu bahwa malam itu bukan sekadar permainan biasa. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik peran kami sebagai ibu mertua dan menantu. Ketika pintu ruangan terbuka dan kami disambut tepuk tangan dari para tamu, aku merasa seolah-olah baru saja melewati sesuatu yang luar biasa. Rekor waktu 23 menit itu terasa seperti sebuah pencapaian besar, tapi hatiku masih berdebar kencang, menahan rahasia yang belum bisa aku ungkapkan.
Aku mencoba tersenyum dan berkata sesuatu yang ringan, tapi di dalam hatiku, aku tahu semuanya telah berubah. Hari-hari setelah pesta itu terasa berbeda. Aku mulai melihat Artom dengan cara yang baru, dan aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, meskipun kami berusaha untuk mengabaikannya. Setiap kali kami bertemu, aku merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan, seperti ada tarikan magnetik yang tak bisa kami lawan. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan rutinitas harian, tetapi pikiranku selalu kembali pada malam itu. Aku bertanya-tanya, apakah Artom merasakan hal yang sama? Apakah dia juga bergumul dengan perasaan yang tak terucapkan itu? Suatu sore, aku menerima pesan dari Artom yang membuat jantungku berdetak kencang. Terima kasih sudah menemani. Sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini. Pesan itu singkat, tapi penuh makna. Aku membalas, aku juga senang. Kamu partner yang hebat. Lalu, dia membalas dengan, mungkin kita ulangi lagi suatu saat. Pesan itu membuat aku terdiam. Apakah ini hanya candaan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata itu? Aku merasa seperti terjebak dalam permainan yang tak berujung, di mana perasaan dan kenyataan saling bertabrakan. Aku tahu aku harus berhati-hati, menjaga jarak demi anakku dan keluargaku. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu muncul. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang terjadi, dan bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang sedang terjadi antara aku dan Artom? Dan kemana semua ini akan berakhir? Aku masih ingat betul betapa tersentaknya hatiku saat pesan singkat dari Artom muncul di layar ponselku. Kata-katanya sederhana, terima kasih sudah menemani, sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini, tapi getarannya terasa begitu dalam, menusuk hingga ke relung jiwa. Aku menatap layar, berusaha memahami maksud di balik kata-kata itu. Apakah itu sekedar ungkapan sopan santun, atau ada sesuatu yang lebih? Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik senyum ramahnya. Aku membalas dengan hati-hati, aku juga senang. Kamu partner yang hebat. Lampu kecil di pojok layar berkedip perlahan, menandakan dia sedang mengetik. Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam, jantungku berdetak cepat menunggu balasan. Mungkin kita ulangi lagi suatu saat, pesannya datang akhirnya, seperti undangan tak terduga yang membuat aku bingung sekaligus penasaran. Aku duduk terpaku, mencoba menyusun kata yang tepat untuk membalas. Akhirnya, aku hanya menulis, kita lihat nanti, dan segera menutup layar ponsel, meletakkannya menghadap ke bawah. Aku berusaha menenangkan diri, tapi pikiran tentang pesan itu terus berputar, mengusik ketenangan malam. Bagaimana mungkin aku membiarkan perasaan ini tumbuh, padahal dia adalah menantuku, suami dari anakku sendiri? Aku mulai merenungkan kembali keseluruhan malam pesta itu. Bagaimana aku dan Artom berdiri berdekatan, saling bertukar sentuhan kecil yang tak sengaja. Bagaimana tatapannya yang penuh arti membuat aku merasa dihargai dan diinginkan. Aku terheran-heran pada diriku sendiri, merasa bersalah namun juga tak bisa mengingkari ada sesuatu yang membara di dalam hati. Dalam keheningan malam, aku bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin ada celah kecil dalam hubungan kami yang selama ini tertutup rapat? Apakah permainan itu membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi? Aku merasa seperti terjebak dalam dilema yang rumit, antara kesetiaan pada keluarga dan perasaan yang tak bisa aku abaikan. Aku mencoba membayangkan bagaimana seharusnya aku bersikap. Apakah aku harus menghindar, menjaga jarak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Atau aku harus menghadapi perasaan ini dengan jujur, mencari cara agar semuanya tetap berjalan baik tanpa melukai siapapun? Malam itu, aku tidak mendapat jawaban pasti. Namun aku tahu satu hal, semua yang terjadi di pesta itu mengubah segalanya. Dan aku harus menemukan jalan keluar dari perasaan yang rumit ini,
sebelum semuanya menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku tetap gelisah, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, ketika aku hampir tertidur, ponselku bergetar lagi. Aku membuka layar dengan tangan gemetar. Pesan dari Artom muncul, aku nggak bermaksud membuat situasi jadi rumit. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah malam sunyi. Jantungku langsung berdegup kencang, dan aku merasakan campuran takut, bingung, dan anehnya, harapan. Aku membalas dengan hati-hati, apa maksudmu? Aku juga bingung harus bagaimana. Tapi sebelum aku sempat mengirim, ponsel bergetar lagi. Aku tahu ini salah. Aku tahu kamu ibu dari istriku. Tapi malam itu, aku merasa sesuatu yang nyata, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Aku terdiam membaca pesan itu, seolah dunia berhenti sejenak. Malam itu, aku merasa seolah ada jurang yang terbuka di antara kami, jurang yang selama ini tersembunyi oleh peran dan aturan keluarga. Artom mengakui sesuatu yang selama ini aku rasakan sendiri, tapi kami berdua berusaha menutupinya. Aku tahu, jika ini berlanjut, maka segalanya akan berubah, dan tidak ada jalan kembali. Namun, ada bagian dari diriku yang takut untuk menolak perasaan itu, meskipun aku tahu itu salah. Aku merasa terperangkap antara kewajiban keluarga dan perasaan yang tumbuh tanpa bisa aku kendalikan. Aku tahu aku harus memilih, tapi memilih apa, aku belum tahu. Kemudian, pesan terakhir dari Artom tiba, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tidak ingin menyakiti siapapun. Kata-kata itu membuat hatiku remuk, tapi juga membuka mataku pada kenyataan bahwa ini bukan sekadar permainan teka-teki lagi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, berbahaya, dan penuh risiko. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan jiwa yang kacau. Bagaimana mungkin perasaan sederhana bisa berubah menjadi beban yang begitu berat? Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku yang penuh tanda tanya dan ketidakpastian. Dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Malam itu, setelah menerima pesan terakhir dari Artom, aku merasa seolah seluruh dunia aku runtuh perlahan. Hatinya yang terbuka dan jujur menyentuh bagian terdalam diriku, tapi sekaligus membuat aku takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Aku tahu, perasaan yang tumbuh di antara kami bukan hanya sekadar permainan atau kebetulan. Ini nyata dan berbahaya. Keesokan harinya, aku mencoba menghindari Artom sebanyak mungkin, tapi aku tahu itu mustahil. Kami tinggal di lingkungan yang sama, dan anakku selalu ada di sekitar kami. Setiap pertemuan singkat dengan Artom membuat jantungku berdetak tak beraturan, dan aku merasa seolah-olah berada di ambang jurang yang siap menelan kami berdua. Suatu sore, saat aku sedang mengantar anakku pulang sekolah, Artom mendekatiku. Wajahnya serius, namun ada kerentanan yang jarang aku lihat sebelumnya. "Rini," katanya lirih, "aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku butuh bicara denganmu, jujur, tanpa topeng." Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku berdebar kencang. Kami berjalan ke taman kecil di dekat rumah, tempat yang biasanya penuh tawa anak-anak, tapi kali ini terasa berat dan sunyi. Di bawah rindangnya pohon mangga, kami duduk berhadapan, saling menatap dengan campuran rasa takut dan harapan. "Aku tidak tahu bagaimana harus memulai," katanya pelan, "tapi aku ingin yang terbaik untuk kita semua. Aku tidak ingin menyakiti keluarga kita, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku juga merasakan hal yang sama,
tapi aku takut akan apa yang akan terjadi jika kita membiarkan ini tumbuh lebih jauh. Kami berbicara panjang lebar, membuka semua rasa dan pikiran yang selama ini tersembunyi. Malam itu, di taman kecil itu, kami berjanji untuk menjaga rahasia ini, untuk tidak membiarkan perasaan kami menghancurkan keluarga yang kami cintai. Tapi aku tahu, janji itu seperti berjalan di atas tali yang tipis dan rapuh. Ketika malam semakin larut, kami berpisah dengan hati yang penuh beban. Aku tahu, ini bukan akhir dari cerita kami, tapi justru awal dari perjalanan yang penuh liku dan rintangan. Namun, ada satu hal yang pasti, perasaan kami telah mengikat kami dalam sebuah rahasia yang sulit untuk dilepaskan. Suasana malam itu begitu mencekam, seperti seluruh dunia menahan napas bersama kami. Setelah pertemuan di taman kecil itu, aku merasa seolah berada di tengah badai yang tak berujung. Rahasia yang kami simpan terasa semakin berat, dan setiap detik yang berlalu menambah tekanan di dada. Namun, di balik semua ketegangan itu, ada sesuatu yang membara, sebuah api yang sulit dipadamkan, meskipun kami tahu betapa berbahayanya ia. Hari-hari berikutnya, aku dan Artom menjalani kehidupan seperti biasa di depan keluarga dan tetangga. Kami tersenyum, berbicara ringan, dan berusaha menyembunyikan perasaan yang bergolak di dalam hati. Tapi di balik itu, ada mata yang saling mengawasi, sentuhan yang sengaja dihindari, dan kata-kata yang tak terucapkan. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, aku merasakan kehadirannya di belakangku. Tanpa kata-kata, tangannya menyentuh bahuku dengan lembut, sebuah sentuhan yang membuat seluruh tubuhku merinding. Aku menoleh dan bertemu dengan matanya, yang penuh dengan kerinduan dan kecemasan. Dalam sekejap, dunia kami berubah menjadi medan perang emosional yang sulit dijelaskan. Kita harus kuat, Rini, bisiknya pelan, tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Aku hanya tahu aku tidak bisa terus berpura-pura seperti ini. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. Kami berdua tahu, setiap langkah yang kami ambil bisa menghancurkan segalanya, tapi kami tetap terjebak dalam permainan yang kami ciptakan sendiri. Malam itu, aku duduk di tepi jendela, menatap keluar kota Malang yang berkelap-kelip. Pikiran tentang masa depan kami membuatku takut sekaligus penasaran. Apakah kami akan bisa melewati badai ini tanpa kehilangan segalanya? Ataukah rahasia ini akan menjadi jurang yang menenggelamkan kami? Ketegangan semakin memuncak, dan aku merasa seperti berada di ujung tebing, menunggu saatnya terjun bebas atau menemukan pegangan yang bisa menyelamatkan. Aku tahu, kisah ini belum berakhir. Malah, aku merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan rumit daripada yang pernah aku bayangkan. Dan aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi apapun yang akan datang berikutnya? Malam itu, ketika semua suara di sekitar mulai mereda, aku duduk sendiri di kamar, menatap cermin besar di depan. Bayanganku memantul, mengenakan blus hitam sutra yang dulu kupakai di pesta itu, blus yang kini terasa lebih dari sekadar pakaian, melainkan simbol dari rahasia dan perasaan yang kusimpan rapat. Aku tahu, aku berdiri di persimpangan hidup yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari Artom. Tapi kali ini, isi pesannya tidak seperti sebelumnya. Rini, aku harus jujur. Ada sesuatu yang harus kukatakan, sesuatu yang aku sembunyikan sejak lama. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa lalu yang bisa mengubah segalanya. Kata-kata itu membuat aku terdiam. Apa maksudnya? Masa lalu apa yang belum ku ketahui? Seketika, pikiranku melayang ke malam pesta, ke teka-teki yang kami pecahkan bersama, ke tatapan matanya yang penuh arti, dan kesentuhan yang tak bisa aku lupakan. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin misteri yang semakin dalam dan gelap. Aku sadar,
Kisah ini bukan hanya tentang perasaan yang terpendam, tapi juga tentang rahasia yang bisa mengguncang pondasi keluarga kami. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu kota Malang yang berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang jatuh. Suasana malam yang hangat kontras dengan kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Aku tahu, di balik semua teka-teki dan rahasia, aku harus menemukan keberanian untuk menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya. Dengan napas berat, aku mengetik balasan singkat, katakanlah semuanya, aku siap mendengar. Layar ponsel menyala, menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. Hati ini berdebar, menanti pengungkapan yang akan menentukan nasib kami. Di saat itulah aku menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Dan di balik tirai misteri yang menyelimuti malam itu, tersimpan rahasia yang lebih besar yang harus kami ungkap bersama atau hancur bersama. Aku menatap cermin sekali lagi, menggenggam erat blus hitam sutra di tanganku, dan bertanya dalam hati, siapkah aku menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi? Jawabannya masih samar, tapi satu hal pasti, kisah ini akan terus berlanjut, dan aku tidak bisa mundur lagi.